ketika kita sedang berpuasa. Ketika sedang berpuasa, tiba-tiba ada tamu. Itu. Tamunya orang terhormat lah gitu ya. Terus otomatis kita kan menyajikan jamuan. Nah, mana yang sebaiknya kita ambil? Apakah kita menghormati tamu, itu tamunya makan, kita juga ikut makan, artinya membatalkan puasa. Pernah saya juga menghadiri akad, ya resepsi lah gitu ya. Di tempat itu kemudian ada makan bersama. Mana yang lebih afdol? Apakah kita melanjutkan berpuasa? Apakah kita melanjutkan berpuasa atau kita membatalkan karena menghormati tokoh tersebut? Ini yang menjadi pertanyaan saya gitu. Terima kasih, silakan dijawab ya. Jawab. Iya. Kalau saya makan lalu puasa lagi, Mang. Jadi kalau ya menghormati itu, saya makan, habis itu saya lanjutkan puasa lagi. Habis itu saya serahkan pahalanya, terserah mau pahalanya gitu, mau gimana kepada pangeran. Gitu. Silahkan mungkin yang lain. Saya juga pernah itu. Tapi sayang menghilangkan puasanya itu, ya saya lanjutkan lagi puasanya, Mang Ayub. Gitu. Tapi mungkin nggak ada dasarnya itu kali ya, Mang Ayub, nggak tahu ya. Silakan. Mungkin ada yang mau menjawab. Bang Haji Soleh, ada nggak? Hadir nggak nih? Assalamualaikum, Bang Soleh. Sebentar. Lagi mencari hadisnya itu. Sebentar saya cari dulu ya. Nyari hadisnya. Coba dijawab dulu sama yang sudah, Mang Mumu atau Mang Haji Hiram atau Mang Aceh. Saya masih dengar selentingan sih. Jadi hadis yang ini belum kebaca benar ya. Bahwa memang sikap yang Mas Yatno ambil itu ada dasarnya, menghormati tamu itu. Jadi ikut makan lalu diteruskan puasanya. Ini dalam posisi puasa sunnah ya. Jadi menghormati tamu itu boleh begitu. Buka terus melanjutkan puasanya terus. Tapi hadisnya masih belum ketemu nih. Masih saya cari ibaratnya di kitab-kitab. Tapi kalau puasa wajib ya tentu tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Tidak ada ya dasar untuk membatalkan kalau puasa wajib. Mang Mumu, mangga Mang Mumu, itu sudah mulai itu. Silakan, udah ketemu. Ada keterangan di dalam kitab Imam Tirmizi ya. Itu hadis riwayat Imam Ahmad yang diriwayatkan dari Ummu Hani, bibinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di situ Rasulullah SAW bersabda, as-shaimul mutatawwi'u amiru nafsihi, insya'a shoma. Aduh, putus, Mang. Nah, sinyalnya angin-anginan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, keterangannya dari dalam kitab hadis Imam Tirmizi, ya, diriwayatkan dari sahabat Nabi sekaligus bibinya Nabi Ummu Hani, Rasulullah SAW bersabda, as-shaimul mutatawwi'u amiru nafsihi. Puasa sunnah itu yang menjadi penentu adalah dirinya. Insya'a soma wa insya'a aftara. Jika dia mau, dia tetap berpuasa. Jika dia mau, dia boleh berbuka. Gitu ya. Nah, ini dalam konteks tadi memuliakan tamu begitu ya. Jadi sebetulnya
menurut hemat saya gitu, tidak ada yang apa? Tidak ada yang mana yang lebih utama begitu. Memuliakan tamu itu utama, puasa puasa sunnah juga termasuk keutamaan. Nah, tinggal nanti kalau memang tamu itu sudah tahu, kayak bapak mertua kan tamu udah tahu bahwa beliau memang tukang puasa gitu. Eh, jadi ya, tetap saja dilanjutkan puasanya. Nah, untuk menghindari karena beliau itu humul, kalau ke tempat lain misalnya hadir di tempat tahlilan gitu ya, itu sengaja bawa rokok. Nah, rokoknya dibakar, tapi tidak diisep. Jadi orang nggak ada yang tahu beliau tuh puasa. Ada yang begitu. Nah, gitu. Nah, tapi kalau misalnya tamunya tidak tahu dengan keadaan kita, dan menurut pandangan kita nih, andaikan kita tidak ikut makan dengan yang bersangkutan, mungkin yang bersangkutan sungkan, atau malah justru merasa khawatir kita tidak menghormati beliau, maka sebaiknya menurut saya berbuka begitu ya. Jadi tergantung dari kondisi tamu yang datang ke rumah kita gitu ya. Cuman kalau dari sisi keutamaan, dua-duanya utama begitu ya. Tinggal kita memilih mana yang sebaiknya dilakukan pada saat itu. Itu saja mungkin sementara. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Mang Mumu. Mungkin ada yang lain yang bisa nambah. Kalau kita makan dulu, itu kan sudah jelas membatalkan puasa ya. Kalau memang kita makan dulu, walaupun itu menghormati tamu dan lain sebagainya. Ya seperti yang tadi dibilang, tergantung kepada kita apakah mau melanjutkan atau berbuka dan sebagainya. Intinya kembali kepada diri kita sendiri, kita tinggal berterus terang aja kepada orang yang tamu tadi. Mohon maaf ketika dia ini saya sedang puasa, akan tetapi makan ini akan saya bawa ya untuk berbuka nanti. Itu ya caranya. Kalau saya, Pak. Atau misalkan kepada tamu yang datang kepada kita, maaf silahkan dijamu dan sebagainya. Tapi kita tidak mengatakan sedang berpuasa kepada orang yang datang tadi. Biarkan saja dia mengalir, makan dan lain sebagainya. Tetapi kita jangan makan. Kecuali kata dia, atau kok Bapak nggak makan juga, baru kita jelasin. Selama dia tidak bertanya bahwa kita sedang berpuasa, tamu yang datang tadi, itu biasa saja kita. Tapi kalau kita bertamu kepada orang lain, kita berterus terang ketika disuguhin. Tapi kalau sebelum ketika belum disuguhin, kita jangan ngomong, jangan suguhin dulu ya sedang berbuat. Jangan, diamkan saja. Tapi kalau sudah disodorkan, kalau air putih dan sebagainya, makan dan sebagainya, ya kita diam dulu. Ketika dipersilahkan, silakan makan. Kita jawab, mohon maaf, saya sedang berpuasa dulu. Tapi nanti insya Allah sedikit yang ada di sini akan saya bawa buat buka nanti. Mudah-mudahan yang saya bawa ini jadi berkah. Gitu insya Allah. Jadi intinya kembali kepada diri kita sendiri, Mang. Bisakah kita menjelaskannya atau tidak kepada orang yang bersangkutan tadi? Itu kalau yang saya lakukan, Mang. Jadi intinya ada keterus-terangan dari kita dan keterbukaan dari kita. Itu aja mungkin tambahannya, Mang. Untuk menguatkan ini ada di dalam kitab, ini ketemu nih di dalam kitab Mughni Muhtaj. Syekh Khatib Syarbini ini di sini mengatakan walakin yukrohu al-khuruju min saumi tatawu'i ya. Akan tetapi dimakruhkan ya membatalkan puasa sunnah bila uzrin, tanpa uzur. Dalilnya yang beliau ungkapkan adalah ayat Quran surah Muhammad ayat 33, wala tubtilu a'malakum. Gitu. Akan tetapi lanjutannya nih, fa in kana hunaka uzrun, kalau ada uzur, mana uzurnya? Beliau sebutkan di sini, kamusa adati dhaifin fil akli. Nah, ya, menjamu tamu begitu ya. Idza azza alaihi imtina'u mudifahu minhu. Ya. Kalau si tamunya merasa sungkan. Kalau Wah, putus. merasa sungkan kalau tuan rumahnya tidak ikut makan, ya fala yukrohu al khuruju minhu, maka tidak makruh membatalkan puasa sunnah.
bal yustahabbu, bahkan justru disunahkan. Nah, Syekh Khatib Sarbini berpendapat malah justru sebaiknya membatalkan puasa itu lebih baik gitu. Alasan beliau ada hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ya, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Tapi dengan catatan itu tadi ya, tamunya sungkan gitu, atau merasa tidak enak kalau tuan rumah tidak ikut makan. Tapi kalau tamunya sudah tahu kondisi kita gitu ya, kebiasaan kita, sebaiknya dilanjutkan puasanya karena hukumnya makruh membatalkan puasa sunnah. Ya, terima kasih. Ya, tapi memang puasanya dilanjutkan atau stop? Lihat kondisi tamunya. Enggak, habis tamunya pulang. Oh enggak, kalau udah batal ya nggak bisa dilanjut. Ya iya tuh Mas, namanya makan ya batal. Oh iya, ada ya udah kalau gitu. Saya salah berarti selama ini. Saya sayang maksudnya kalau tamunya jam 3 kan sayang tak lanjutin dulu. Kan repot ya Bang Ayub ya. kalau tamunya jam pagi ya nggak apa-apa. Oke, silahkan. Ada yang Maksudnya itu Bang saya Ayub. Mas Setno. Ya, silakan Bang. Karena saya sudah buka baju ya, sudah sambil dengarkan sambil tiduran, jadi foto profil aja ya. Ya. Kebiasaan Mas Yatno untuk sesudah makan lalu melanjutkan puasa, itu dalam arti Mas Yatno ingin semata-mata ansih berbukanya itu karena menghormati seseorang, menghormati tamunya ya. Itu bagus. Lalu melanjutkan puasanya, ini dalam rangka ya melanjutkan kebiasaan Mas Yatno puasa sunnah, walaupun posisinya Mas Yatno kan sudah batal. Tapi Mas Yatno pingin tetap melanjutkan menahan diri, tidak makan sampai nanti waktunya berbuka. Itu bagus. Dan menurut saya lebih utama daripada terus batal terus. Gitu ya. Ini menurut saya Mas Yatno. Keterangannya belum ketemu juga. Ini ada tambahan hadis mengenai tadi yang seide dengan apa yang disampaikan oleh Mang Kiai Mumu ya. Beberapa hadis coba saya ceritakan juga pendapatnya Imam Nawawi. Ini Imam Rafi'i dan Imam Nawawi itu adalah dua imam yang kedudukannya di dalam pendapat mazhab ulama Imam Syafi'i, pendapat mazhab Imam Syafi'i itu adalah kedudukannya kalau hadis Shahihaini. Jadi qaul dua Imam Rafi'i, Imam Nawawi ini seperti itu kedudukannya di dalam mazhab Imam Syafi'i. Hadisnya yang pertama yang dikemukakan, idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyus. Ya, terputus dah. Undangan itu tetap wajib dipenuhi datang, tetapi kalau sedang berpuasa, kita cukup mendoakan saja ketika datang. Kalau tidak berpuasa, santaplah makanannya. Lalu dengan niat memuliakan atau melihat seseorang itu lebih mulia dari kita, itu membatalkan puasa sunnah saat diundang makan, itu ada beberapa yang memang dasarnya menyenangkan tuan rumah yang mengundang atau tamu yang sedang datang memuliakan beliau. Ini ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tutahiluhu ala muslim. Au takshifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dainan, au tadrudu anhu ju'an. Wali an amsiya ma'ahi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjidi yakni Masjidil Madinah syahron. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat
muslim yang lain bahagia. Nah ini sururun tudhiluhu ala muslimin. Hadis ini dasarnya ini. Jadi menyenangkan tamu, menyenangkan orang yang kita muliakan pada saat kita membatalkan puasa sunnah. Lalu mengangkat kesusahan dari orang lain, membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, lebih aku cintai daripada iktikaf di masjid ini. Maksudnya Masjid Nabawi. Syahron selama sebulan penuh. Kalau ini hadis Imam Tabrani. Imam Nawawi berkata, pendapat beliau, jika seseorang kita dapati orang yang mengundang itu merasa tidak suka jika orang yang diundang tetap berpuasa, maka hendaklah sebaiknya dipilih ini yang diundang membatalkan puasanya. Ini ada alasan juga memuliakan, menghormati. Jika tidak ada perasaan seperti itu, maka tidak mengapa jika tidak membatalkan puasa saat itu. Ini penjelasan Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya. Oke, jadi memang kondisional akhirnya Mas Arno. Ya. Tapi memuliakan seseorang itu boleh. Memuliakan tamu itu boleh, lalu kita membatalkan puasa sunnah. Oke, itu tambahan dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.